musim hujan yang menuju puncak musim dan sebagian di wilayah Jawa bagian selatan sudah mencapai puncak musim hujan. Plus, jadi tadi ada musim hujan, La Nina lemah, dan plus masuknya Madden-Julian Oscillation atau pergerakan awan-awan hujan, kumpulan awan hujan yang berarak-arakan dari arah barat Indonesia, yaitu dari Samudra Hindia yang bergerak di sepanjang Katulistiwa memasuki wilayah Indonesia dari bagian barat. Dan saat ini sesuai yang kami prediksi, Madden-Julian Oscillation itu telah memasuki wilayah kita mulai Indonesia Barat dan ini diprediksi akan bertahan di wilayah Indonesia hingga minggu terakhir Desember. Kemudian selain beberapa fenomena tadi, beberapa bibit siklon telah terjadi. Seperti yang disampaikan pada peringatan dini sebelumnya, yaitu saat banjir bandang di Sukabumi itu diakibatkan oleh bibit siklon yang sebelumnya terjadi di wilayah barat daya Banten. Dan bibit siklon tersebut saat ini sudah menjauhi wilayah Indonesia atau bahkan sudah punah barangkali ya. Jadi sudah tidak berpengaruh lagi ke wilayah Indonesia. Namun di hari ini sekitar ya setelah pukul 10 tadi ya atau siang hari tadi kami mendeteksi adanya fenomena baru. Selain menjelang puncak musim hujan, selain La Nina lemah, selain adanya Madden-Julian Oscillation, selain adanya gelombang atmosfer Kelvin and Rossby, kali ini muncul satu bibit siklon lagi, yaitu 91S. Pada gambar terlihat ya, 91S ini muncul atau terdeteksi di sebelah barat daya Banten. Hal inilah yang dikhawatirkan dapat memicu terjadinya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, bahkan bisa sangat lebat, seperti kejadian pengaruh bibit siklon di tanggal 4 Desember yang lalu. Nah, sehingga perlu diwaspadai dengan munculnya bibit siklon tropis 91S di Samudra Hindia sebelah barat daya Banten. Ini maka dalam waktu 1 hingga 3 hari ke depan atau mulai tanggal 6 hingga 8 Desember dapat terjadi dampak tidak langsung terhadap kondisi cuaca, yaitu tadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, bahkan sangat lebat, dan juga dapat disertai angin kencang, ya, angin kencang, kilat petir, ya, plus serta dampak langsung berupa gelombang tinggi di wilayah Indonesia. Nah, khusus untuk dampak yang berupa ini hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, bahkan diprediksi dapat mencapai sangat lebat dan disertai angin kencang, ini diprediksi akan terjadi di wilayah Lampung. Ini wilayah-wilayah yang terdampak adalah Lampung, Banten, Jawa Barat hampir merata ini, dan di Jabodetabek. Selain itu disertai dengan gelombang laut mencapai ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter yang berpotensi terjadi di wilayah Samudra Hindia Selatan Bali hingga Nusa Tenggara Timur. Nah, itu tadi gelombang yang setinggi 1,25 hingga 2,5 meter.
yang terlibat itu banyak kementerian lembaga, tidak hanya BMKG, tapi juga BNPB, SAR, kemudian Kementerian Dalam Negeri, kepolisian, ya, Kapolri, ya, Pak Kapolri hadir juga, kemudian TNI juga hadir, kemudian juga Kementerian Perhubungan, PUPR, kemudian para operator angkutan baik darat, laut, udara itu hadir di sana, pengelola jalan tol. Jadi kami semua berkoordinasi untuk saling berbagi informasi dan saling mendukung. Ini misalnya tentang pemodifikasi cuaca. Ini kan BMKG didukung oleh BNPB, didanai oleh BNPB, ya. Jadi saling bersinergi, kemudian juga dengan Kementerian ESDM atau Badan Geologi, Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi, kami juga sedang bersama-sama mengantisipasi potensi terjadinya banjir lahar, ya, di gunung-gunung yang baru saja erupsi. Ini juga bekerja sama juga nantinya dengan Kementerian PUPR itu. Saat ini kami sedang atau sudah sudah memasang sistem peringatan dininya dan mensosialisasikan ke masyarakat sekitar, ya. Itu juga dengan pemerintah daerah, ya. Jadi tidak sendiri, dan juga baru saja sebelum acara ini kami koordinasi dengan pemerintah Provinsi DKI dipimpin oleh Bapak PJ Gubernurnya. Jadi kesimpulannya kita harus siaga untuk bersama-sama bersinergi, bergotong royong, pusat dan daerah, juga dari berbagai pihak terkait untuk menghadapi ekskalasi, ya, istilahnya peningkatan curah hujan yang nampaknya ini semakin meningkat, ya, semakin meningkat, ya. Ini terutama diprediksi saat Nataru nanti juga prospeknya curah hujan juga masih tinggi ini, bahkan menuju puncak musim hujan. Apalagi tadi ada berbagai fenomena yang terjadi bersamaan. Sehingga mohon masyarakat siaga apabila akan melakukan kegiatan di luar itu, perhatikan benar-benar informasi cuaca. Kami akan menginformasikan perakiraannya ini sampai 5 hari ke depan, ya. Ada update setiap hari, bahkan maaf 6 hari ke depan, terutama untuk di darat dan di laut, ya. Ini perlu dimonitor terus sehingga masyarakat dapat melakukan perencanaan untuk perjalanan baik melalui darat, laut, bahkan sebenarnya udara juga, ya. Nah, ini jadi mohon terus memonitor perkembangan informasi cuaca karena memang fenomena saat ini berbeda dengan tahun lalu, ya. Ada berbagai fenomena itu terjadi bersamaan. Jadi tidak seperti yang terjadi di tahun lalu.